keluar semua udah. Tapi sebenarnya bengkel bukan itu. Bengkelnya kan bukan yang karena yang sekarang. Cuma memang karena nama itu ikonik akhirnya dan sekarang manggilnya kayak gitu semua kayak gitu. Dengan juga ada ya sama namanya. Bengkel motor gaya motor gaya. Tapi bengkel sekarang itu serem juga enggak? Yang di rumah ini aman rumahnya tapi cerita seremnya enggak? Aman ya. Ada aja ya. Next lah kita undang lagi next Mas Aris. Nah, untuk ceritain bengkel sekarang ya yang di rumah yang di rumah. Oke. Nah, kalau sekarang itu kondisi lahan bengkel tersebut itu gimana Mas? Oh sekarang gini, karena itu kan yang kita pakai di sana jalan ya, jalan raya otomatis pemerintah. Setahu saya itu sekarang sudah ada perkembangan perbaikan jalan dan sudah ada lampu penerangan juga, ada CCTV sekarang kan komplit kan itu terus ditambah juga tembok juga sama aturan buat berkendara dan gitu sudah rapi intinya. Ya udah rapi intinya, udah kosong lah semuanya, udah masalah juga sekarang. Tapi nggak mau balik lagi tuh bengkel, jangan lah. Ya kan? Soalnya udah temennya Mas. Iya kalau sendirian kayaknya cukup lah kayak gini lah. Kalau masih mau nemenin. Gini banget, jadi saya punya aja kalau ada sore gitu. Makanya betul. Sosmed ya. Terus kalau sosok yang wanita itu katanya ngikut tuh, masih ngikut ya. Jadi gimana tuh ceritanya deh? Kan saya cerita sini kan. Kan udah ngomong resmi. Nah, gara-gara dokumen itu kita kan koordinasi kan kayak gitu. Pas saya mau ke personal Mas, personal kita kelihatan masih rumah. Terus kita di tadi itu, saya bilang kita sini. Jadi aslinya Mas, podcast ini sebenarnya mau saya tolak cancel kayak gitu. Saya nggak jadi kesini, kata itu udah bilang ke saya Mas, udah janjian. Saya sini loh Pak. Gimana udah janji loh kayak gitu. Nanti gimana? Udah terlanjur janji. Udah, kalau gitu bisa kita jalan aja, tak bohongin lah kayak gitu. Misalnya kan datang rumah itu anak saya itu bukan jangan ke belakang masjid. Ternyata masih ngikut aktivis. Ya makanya kan karena malam pribadi Mas udah siap-siap lah buat saya bisa juga duduk ini kayak sebenarnya saya ini Mas ya sebelumnya. Bukan maksud saya nggak mau pakai baju sopan tapi keadaan ya. Malam itu ya, waktu itu datang lagi, walaupun di depan rumah. Ini cuma dingin dan yang kecil. Cuma rasa saya ini biasanya nggak bohong, cuma ada. Aku kan tanya kalau gimana gitu, saya bilang gitu Mas. Kalau cancel gimana gitu. Gimana besok nanti aku di cancel gitu. Nanti kamu dikasih orang pintar gitu. Udah mau ngomong kan sini ya, masih belakang gitu. Saya karena nanti anak saya suruh keluar motor, retail udah saya udah ketemu. Ternyata biasanya gini Mas. Di tempat saya itu antara jam 11 pas 10 menit. Bis ada terus. Kemarin yang aneh, saya nunggu bis dari jam 11 sampai jam 1 yang lewat cuma 3 bis. Yang satu pertama lewat saya nggak mungkin naik kondisi bis saya gitu kok. Menurut saya pilih-pilih lah Mas. Anak 3 kok. Nggak mau saya yang wah nanti ada apa-apa ini harus jalan bahaya. Nah, adegan lagi Mas, sebentar. Nggak bisa macam. Nggak bisa aku coba ada lagi Mas. Kondisi bis sama juga Mas. Besok hari ini Pak Idris mungkin nggak tahu. Nyampe tanya biasanya pakai bis. Mau kemana ke Mas Simana? Soalnya nggak ada bahkan 15 menit. Apanya jam 1 kurang baru datang lagi. Jadi saya gitu bilang. Ya sakit mau nggak mau. Kalau ada bis, mau nggak mau kalau bisa bis naik saya. Saya kan ngecek juga tahu gitu. Akhirnya datang itu datang panas. Semarang wah naik lah ya. Nggak peduli tahu apa namanya apa sudah Mas. Nanti naik terus kita suka Mas. Kencang udah seneng lah terus napas dan santai santai. Katanya habis perjalanan dia naik pas hujan. Hujan terus Mas. Jalan itu apa saya nggak mungkin. Itu kelihatan aja udah. Mungkin supirnya bilangnya pertama dia buat salut-salutan ya. Nah, ketika dia ngeblong ya, kalau supirnya ngeblong ngambil kanan, ternyata dari lawan ada mobil kecil lah gitu, mobil kecil di ding ya. Kalau saya itu ding itu nggak mungkin Mas, nggak mungkin dia. Jadi dia itu udah berhenti gitu, dia otomatis banting kanan. Nah, untungnya alhamdulillahnya kok pelan Mas. Soalnya kan berangkat. Ini kan pelan biasanya dia. Pelan cuma yang biasanya agak banyak kan ban depan yang bagian kanan kesangkut gitu. Jok kayak gitu aja. Dan akhirnya masuk bis. Dia nggak jadi terparah Mas, alhamdulillah gitu. Cuma yang depan memang yang terpenting. Saya mampir pintu aja yang tadi tapi bingungannya. Akhirnya mau nggak mau ya bantu dulu yang di depan kasihan toh kayak gitu. Saya kan orang. Itu cuma yang nggak marah sih, cuma kayak sok aja gitu atau rumah sakit nggak boleh masih di atas. Bis kan hujan deras itu. Hujan deras jadi kita ambilnya datang di keluar. Nah, karena kita mungkin kan terlalu lama saya kan bingung ya. Ini gimana ini tuh saya hujan deras kayak gitu. Nah, kita bisa jalan bareng. Jadi saya memang lagi saya bareng jalan nyari tempat taupan yang lebih mending lah. Soalnya kita kan sawah. Jadi mau nggak mau ya nyari tempat taupan. Hujan deras basah semua pakaian saya gitu. Ya saya pakai basah yang tas basah. Jadi dikata ya udah pulang sih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah begini ya. Alhamdulillah jauh. Putar balik nggak mungkin. Tapi udah menurut juga Mas ya. Makanya ini. Nih, habis itu majalah ya. Bulan-bulan ya kalau harus dibayarin ya. Tunggu sekarang terakhir lah. Karena ada bertiga aja. Alhamdulillah bertiga. Ini udah. Sabar. Ngomong berkat pengakuan ini banyak ngomong saya habis. Mas sekarang ya di rumah saya sendiri di rumah. Walaupun sebelumnya setelah ke Malinga itu saya kan pindah lagi nyari tempat lagi. Itu ekstrim lagi sama. Saya kan murah. Otomatis karena baju juga nggak ada Mas. Harus beli kunci juga kan itu nyari pembunuhan juga kan otomatis ya. Nah dia nawarin Mas ada tempat bagus Mas. Murah asal mau. Oke lah, kita tolong tapi ya izin itu di sini ya bikin surat izin dan lain-lain. Oke siap guys. Berapa? 1 juta aja per tahun. 2 juta loh Mas, per tahun murah loh. Iya Jopi, murah banget orang pinggir jalan itu, jalan kelewatan itu. Itu ada bengkel ada saing lah, sikat aja lah sini pun. Saya gas mau lenggong, bayar. Ya ternyata setelah jadi suratnya izin usaha ke tempatnya. Waduh Mas, habis dari makan tidak makan lagi Mas. Itu gimana lagi? Itu ada areanya malah. Depannya katil yang buat nyimpen kalau orang di bengkel-bengkel saya tempati belakangnya itu makam malah udah nempel banget gitu. Ya ada. Nah, malah saya udah nggak bikin bengkel di tempat itu lagi, nyewa rumah aja lah beres. Nah malah itu nah sama juga, bahkan ada makan juga. Dan dikenal warga situ serem juga, apalagi kejadian itu. Saya malah halamnya malah buat saya lagi gitu. Oke, terus begitu setelah kontrak selesai, sekarang pakai dulu Mas. Jadi saya kembali lagi ke rumah. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang pengen tahu bengkel motor gaibnya Mas Aris, langsung aja ke YouTube-nya Mas Aris, ada di bengkel motor gaib, bengkel motor gaib. Nah, itu kalian tuh tonton aja deh. Dan pasti Mas Aris di situ juga beberapa kali sempat cerita-cerita dikit. Ada nggak? Nggak ada. Oke, di sini aja bahas cerita aja ya. Ya tapi jangan lupa mampir ya guys ya. Sekali lagi Mas Aris, terima kasih udah kalian malam. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Mas Aris, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup udah dari teman-teman dan Mas Aris izin pamit. Bye.
ibu-ibu di bed 5 panggil bel kan, pakai bel. Itu gue samperin dong gitu. Terus pas gue samperin, ya ibu kenapa? Mas, saya boleh pindah nggak? Pindah ke sebelah situ yang dekat mbak sama mas, dari dekat perawat. Kenapa bu? Ada ibu kan nyaman? Ya pokoknya saya mau pindah, kalau nggak saya nggak bisa istirahat sama sekali, saya nggak bisa tidur. Cuman bapak-bapak yang satu, dia berdiri di pojok. Ya gue pikir atasannya lah atau ikut jenguk. Itu sekitar umur 50 tahun lebih. Itu siapa? Terus pas bayi, ini mas almarhum bapak. Refleks gue kaget bang, ini bapak. Iya gila sih Bang. Gila, jadi kebayang kan si sosoknya itu masih nunggu kedatangan cucunya, makanya masih ada di rumah sakit. Komik Serba dengan daun lagu hidung cahaya merah dan 7 garda datang ke Cina Batu. Aduh kau sehat, kau kuat, pematahan gitu. Komik Serba dianjurkan untuk Cina Batu, pelukan muda dianjurkan 3 kali. Welcome to Art Forest and welcome to One In World. today's episode, Yusai visits the Khao Yai Art Forest, where creativity and nature come together in extraordinary ways. It is a place where every path leads to an unexpected work of art. Wow, you look so fantastic. I just came home. Art Forest, known as Silapa, takes its name from the Thai word Silapa, meaning art, and Pa, meaning forest. Its mission is to foster, support, and bring bold artistic visions to life in a natural setting. This unique space allows artists to create ambitious works in nature that might otherwise seem impossible due to their size and complexity. It has made Khao Yai a vibrant arts destination. Bertemu pasien yang sudah meninggal dunia. Loh, kok bisa? Oke, jadi kali ini gue kedatangan Mas Randy, di mana Mas Randy ini sebelumnya itu bercerita tentang pengalamannya pada saat magang di rumah sakit jiwa. Dan seperti janjinya juga, Mas Randy kali ini akan menceritakan lagi tentang kisahnya pada saat dia kerja di sebuah rumah sakit yang ada di Bogor. Jadi gimana cerita lengkapnya? Saksikan terus, saksi seri, baik dan malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya sesuai request kalian. Mas Randy apa kabar Mas? Baik ya Mas ya? Aman ya? Aman. Oke, Mas Randy ini seperti janji Mas Randy di video sebelumnya, kalau Mas Randy bakal cerita tentang pengalamannya pada saat kerja di rumah sakit. Waktu itu apa yang terjadi? Jadi waktu kerja di rumah sakit, saya pernah mengalami merawat seorang pasien dan setelah mohon maaf meninggal, saya bertemu lagi sama pasien tersebut. Ya, Terus apa yang terjadi Mas? ya itu salah satu cerita. Jadi ada 3 cerita bang yang mungkin ingin gue ceritakan pengalaman gue selama menjadi perawat. Jadi pengalaman yang benar-benar gak bisa dilupain. Salah satunya tadi ya, yang Iya. ketemu lagi sama pasien yang sudah meninggal. Iya betul. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran juga simak video tadi. Dan seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Malam, kalian cukup DM aja di Instagramnya Malam, itu ada di @malam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi biasanya. Atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah itu. Dan jangan lupa juga untuk follow di Instagram gue, itu ada di @jamaludin_. Dan yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Randy, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi seri, kita mulai. Kejadian-kejadian ini gue alamin pas gue udah kerja bang. Kerja itu ada di tahun 2013-14. Jadi saat itu gue udah kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bogor. Nah, ya sebetulnya sih ini sifatnya cerita sekaligus kayak pengakuan. Jadi dimana mungkin nanti teman-teman gue, rekan-rekan gue dulu sepekerjaan yang nonton, ya inilah kisah sebenarnya yang selama ini gue gak pernah cerita sama mereka semua. Oke, sekali lagi mungkin gue cuma pengen ucapin dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan makin sukses. Jadi gue kerja waktu itu pertama kali kerja dimulai dari tahun 2012. Setelah gue lulus, ya sekitar 2-3 bulan kemudian gue langsung mulai kerja bang. Nah pertama kali gue kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bogor. Range-nya ini kejadian yang gue ceritain itu ada di sekitar tahun 2013-2014an. Pertama kali gue kerja di rumah sakit itu, gue kerja di ruang kelas 1. Jadi ruang perawatan kelas 1 yang dimana ya mungkin Bang Jamal juga bisa kebayang lah. Yang apa ya aktivitas pasien rawat inap dengan gue kerja 3 shift. Jadi ya tugas gue bertugas sebagai perawat ya seperti biasanya. Perawat pada umumnya ya kita merawat pasien dalam arti untuk personal hygiene, terus pemberian obat, pembuatan pasien, dan ya pemeriksaan-pemeriksaan lah, dan pemeriksaan dan lain-lain yang umum. Jadi rumah sakit ini letaknya di pinggir jalan raya besar. Nah rumah sakit ini ada 5 lantai. Di lantai pertama itu umum lah, bagian poliklinik, pemeriksaan, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Baru di lantai kedua, ketiga itu ruang rawat inap semua. Di lantai 4, nah ini masih kosong nih waktu pertama kali gue kerja. Baru sampai setahun 2 tahun gue kerja itu baru jadi sebuah unit khusus jantung. Nah di lantai 5 itu khusus manajemen sama aula. Nah gue waktu pertama kali kerja di lantai 3, jadi di ruang kelas 1. Rumah sakit ini sebetulnya biasa sih bang. Jadi dikatakan horor banget atau mungkin kebetulan rumah sakit baru juga. Karena waktu gue lulus tahun 2012, rumah sakit ini pun memang baru baru buka. Ya untuk suasana rumah sakit ini sendiri sebetulnya umum sih. Jadi nggak terlalu horor seperti beberapa rumah sakit yang bisa dibilang udah puluhan tahun kali berdiri. Jadi pengalaman gue ini sebetulnya sih awal-awal gue kerja itu belum ada kejadian apa sih bang. Sampai pada akhirnya ya ada sekitar 6 bulan berjalan lah. Baru gue mengalami kejadian ini. Kejadian waktu itu pertama waktu gue lagi sore. Nah, waktu gue lagi sore ini jadi ada satu pasien ibu-ibu itu yang dampingin itu cuma anaknya perempuan sekitar usia 30 tahunan. Waktu itu kan gue masih umur 22. Nah jadi ceritanya si ibu ini mau dipindahin ke salah satu rumah sakit khusus jantung yang ada di Jakarta Barat di Selipi. Rencananya nih waktu jam sore kan, kalau jam sore itu kan mulainya dari siang sampai jam 9 malam ya bang, baru selesai. Nah itu kejadian sekitar jam 7 malam nih. Nah jam 7 malam itu udah jam besok yang kedua, jam besok yang akhir. Gue ke ruangannya nih, gue mau menyampaikan rencana pindah. Jadi ada info konsen kan yang perlu diketahui. Nah pas gue kesana, jadi pas gue masuk ke ruangan pasien, nah disitu kan pasiennya ibu, ada 5 orang waktu itu yang ada tim pasien yang ada di situ. Yang satu kan memang anaknya ya, mbak-mbak ini kan yang jaga. Nah yang 2 ini perempuan, satu laki-laki, yang satu bapak-bapak. Nah yang 3 ini memang dia sepantaran lah kelihatannya sama si mbak ini. Cuma bapak-bapak yang satu dia berdiri di pojok ya gue pikir atasannya lah atau ikut jenguk gitu. Jadi bapak-bapak itu sekitar umur 50 tahun lebih. Jadi memang posturnya tinggi, dia
rambutnya udah beruban, ada uban, lalu pakai kemeja warna putih, celana hitam panjang. Tapi bapak itu cuma senyum tipis itu gua. Nah, cuma bapak-bapak ini ya ketika gua kesana kan ya gua sapa dan intinya mengingatkan lah, Mbak, Mas, ya terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa waktunya udah mau habis. Mengingatkan aja udah mau habis waktu besuk. Cuman ya tadi gua menyampaikan masalah perpindahan kan gak enak nih karena ada masih ada tamu, gua balik lagi ke nurse station dulu. Nah, pas gua ke nurse station, gua lihat udah pulang tuh tamu yang tadi, pulang bertiga, yang perempuan dua, laki-laki satu. Ya gua masuk lagi nih ke ruangan itu, menyampaikan tadi lanjutan. Nggak ada sih, dia cuma pasiennya ibu itu sama si mbaknya dia ada berdua. Nah, akhirnya udah gue sampaikan segala macam ya gue tanya lah, tadi kan teman mbak. Nah, kata mbak, iya bener mas, ya lagi mau tidur gitu. Terus kalau tadi yang bertiga, terus kalau yang satu bapak-bapak itu atasan kali ya? Enggak sih mas, cuma bertiga. Cuma bertiga. Yang gue lihat kan tadi berempat, ada bapak-bapak yang satu, senyum lagi gitu. Gue pikir, oh udah kerja, ya udah ini juga barengan. Gue nggak mikir apa-apa. Oh, Ketika dia bilang cuma bertiga nggak ngerasa aneh gitu. ya gue ngerasa anehnya sih, enggak, gue pikir cuma bertiga, ya teman-temannya doang berarti 3 orang. Gue pas gue bilang, oh nggak ada bapak-bapak itu mungkin atasannya. Oh, nggak ada sih mas, ya gue nggak mikir apa-apa lah gitu. Jangan-jangan itu, entahlah, udah nggak kepikiran, karena waktu itu udah fokus aja, ini selesai nih gitu kan, dokumen. Nah, itu kan gue sore, besoknya gue minus malam. Ternyata si ibu itu belum pindah, karena masih ada satu hal terkait asuransi lah, yang memang masih diproses. Akhirnya rencana pindah paginya. Nah, ketemunya kalau gue minus malam, besok paginya itu harus pindah, jadi yang kedapatan buat merujuk disepakati gue lah. Gue nih minus malam, karena kan besok paginya udah ditunggu tuh di rumah sakit di Grogol, di Jakarta itu, jam 8 pagi. Artinya, wah kalau berangkat dari sini, ya udah kita ambil keputusan subuh. Karena iPhone 12 kerja 10 menit, hanya di Shopee 12 spesial midnight sale. 12 Desember dari tengah malam hingga 2 pagi. Nikmati juga berkerja diskon mulai dari 50%. Potongan langsung 10.000 dan bisa sampai dengan 1,2 juta di Shopee. Jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi Shopee Pay ya. Soalnya pakai aplikasi Shopee Pay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan transaksi di hari Jumat, kamu bisa dapatkan iPhone 15, headphone, dan juga emas. Yuk, aku kasih tau caranya. Langsung pertama, download aplikasi Shopee Pay itu yang logonya kayak gitu ya. Setelah itu, kamu bisa gunakan combo kris di bagian bawah aplikasi Shopee Pay. Tinggal scan kris yang ada di merchant kamu. Yeay, pembayaran berhasil. Jangan lupa klik link paling bawah ya, dapetin cashbacknya. Besoknya nih tengah malam pas jam 5 pagi itu kita mau berangkat, itu jadi dibantu nih, jadi ada driver ambulan waktu itu namanya Bang Ferry, dia dorong si ibu, terus dibantu sama security satu, terus gua bawa segala macam status pasien apa yang sekiranya dokumen harus gua bawa. Nah, si perempuan itu kan bawa bawaan. Cuman gua jalan, gua agak duluan sih emang kecepatan lah gitu, karena gua mau duluan naruh-naruhin. Pas gua mau ke IGD, maksudnya mau ke ambulan itu ada di IGD kan standby. Di situ gua lihat udah ada yang duduk. Jadi bapak-bapak kelihatan sih, ini kan mobil nih dari jauh cacat itu kelihatan. Dalam hati gua, ya udah ada yang duduk aja lagi, masuk dia ngobot aja mau. Ya gua pengen di depan. Ya gua pikir, udahlah. Tapi udah tuh, gua udah agak nggak fokus lagi ketika mereka datang rombongan yang belakangan. Nah, ketika rombongan belakangan itu datang, kita bebenah lah, bebenah. Gue udah nggak mikir lagi tadi yang gue lihat bapak-bapak itu, gue nggak mikir itu. Akhirnya ya udah kita berangkat nih. Jadi ini driver gue di sampingnya kan di kiri. Nah, pas sekali jalanan tuh baru masuk tol lah. Nah, gue masih ini gue lihat belakang ini kan posisi ibu di tengah. Terus di sini kan kalau di ambulan tuh kiri kanan tuh ada dudukan, Bang. Ada dudukan. Nah, kiri kanan ini yang di jajaran gue ini anaknya duduk di sebelah sini kiri. Nah, pas gue lihat ini ada bapak-bapak di dudukan sebelah kanan. Kalau gue lihat kan si mbaknya malah lagi tidur ya. Ya udah lagi tidur. Terus bapak-bapaknya sih lagi duduk aja di sini. Ya udah, keluarganya ikut lagi gitu kan. Kapan ya, pokoknya gue gak pikir-pikir lagi itu masuknya kapan, tapi gue inget tuh bapak-bapak yang kemarin. Gue juga bingung kenapa tuh gue gak terlalu detail gitu. Jadi gue cuma inget, nah, akhirnya pas udah sampai di Jakarta, itu tuh, nah pas udah dikeluarin, gue juga gak ngeh lagi tuh, yang penting gue udah fokus mau bawa pasien ketemuan sama perawat.